Saudari dan saudara terkasih, setelah minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang ingin mengatakan tentang persekutuan kasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang ingin menyatukan diri kita dalam persekutuan kasih itu. Jadi ada kaitan antara hari raya minggu lalu dan hari raya minggu ini. Dalam hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini, gereja mengajak kita untuk membangun kesadaran bahwa Allah itu tinggal dekat di tengah-tengah umatnya lewat Ekaristi Kudus yang kita terima. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diingatkan bahwa kasih Allah itu begitu besar yang rela mengorbankan putra tunggalnya demi keselamatan umat manusia. Dan pengorbanan Kristus itu tidak hanya terjadi sekali dulu, tetapi setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus mengorbankan dirinya untuk keselamatan diri kita. Maka di dalam roti yang telah dikonsekrasi dan piala yang diberkati, kita mengenali dan merasakan kehadiran Kristus yang hidup, yang selalu menaungi kita dengan kasih-Nya dan menguatkan kita dalam persekutuannya, seperti janjinya yang ada di dalam bacaan Injil tadi. Karena begitu besar makna dari Ekaristi ini, maka orang yang mau menerima komuni pun perlu untuk dipersiapkan dengan sungguh. Bagi yang dulu baptis anak atau baptis bayi, maka masih ada kelas pembelajaran, kelas persiapan menyambut komuni pertama. Bagi yang baptis dewasa, biasanya tidak semua paroki melakukan, tapi biasanya ada dalam satu kesatuan katekese sakramen inisiasi. Pembelajaran ini memiliki arah dan tujuan untuk membangun kesadaran bahwa yang akan disambut itu benar-benar tubuh Kristus, bukan roti biasa. Kristus hadir di dalam hosti yang telah dikonsekrasi, dan kehadirannya itu pun tetap. Artinya apapun bentuk hostinya, entah itu kecil, entah itu besar, itu sama maknanya. Maka kita pun juga perlu memberi penghormatan dalam menyambut komuni ini, karena ini tubuh Kristus sendiri. Dan penghormatan ini menjadi unsur penting. Oleh sebab itu, bagi yang berhak untuk menerima komuni, perlakukanlah komuni ini dengan penuh hormat. Makanlah dengan penuh kesadaran bahwa Kristus hadir bagi saya. Jangan terburu-buru sehingga hosti malah jatuh dan malah terinjak-injak. Ini salah satu unsur sakrilegi dalam komuni. Dan bila memang jatuh dan disadari, segera ambillah perlahan, tidak perlu terburu-buru, dan makanlah dengan tenang, dengan penuh kesadaran diri. Inilah bentuk-bentuk penghormatan kita terhadap komuni kudus yang adalah tubuh Kristus. Itulah roti hidup bagi kita, seperti bacaan Injil hari ini. Dan roti itu memberikan kita kekuatan
untuk ada di dalam persekutuan kasih sendiri. Paus Fransiskus mengatakan dalam salah satu tulisannya, Ekaristi sebagai rumah dan sekolah kasih. Dengan menerima tubuh Kristus, kita pun diajak untuk ambil bagian, belajar untuk semakin memberikan kasih itu. Menjadi aneh bila setelah menerima komuni, menerima Ekaristi, pulang di jalan bisa marah-marah pada anaknya tanpa ada unsur yang jelas, atau marah pada orang lain tanpa ada alasan yang tepat. Tentu marah juga bisa dapat dipahami sebagai hal yang benar ketika ada alasan yang memang untuk membangun sesuatu. Tetapi bila tanpa alasan hanya emosional dan tidak suka, maka menjadi unsur yang aneh pula. Atau setelah Ekaristi tiba-tiba memperlakukan orang yang ditemui dengan tidak baik dan tidak pantas. Tentu ini bukanlah sikap ekaristis. Paus Benediktus ke-16 mengatakan dalam ensiklik Deus Caritas Est, ia mengatakan hidup Ekaristi menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih memperhatikan orang lain, bukan karena ingin dianggap atau dilihat saleh atau demi melakukan kewajiban agama, tetapi karena sadar bahwa Allah kini ada di dalam diri saya. Saudari dan saudara terkasih, mari kita terus untuk menyiapkan diri kita menyambut Ekaristi, terutama dengan penuh kesadaran dan hormat, dan setelah menerimanya kita pun belajar untuk memberikan Ekaristi itu, kasih itu, terutama bagi orang-orang yang kita jumpai.